Yang memahami segala kekuranganku, kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Kamu bisa nggak bantu ibu dulu? Ibu lagi repot nih, Nduk. Susahan anaknya udah ngomong duluan. Ibu gimana, orang saya ini anak ini itu ono belum, ini belum. Ibunya udah pusing kepalanya ya. Pantas kalau kesananya makin pusing dia. Ya, kesananya makin pusing. Mestinya kalau orang tua yang jarang sekali ngomong, mertua yang jarang sekali ngomong, begitu dia ngomong langsung kita buat beliau nih bahagia. Gimana, Nduk? Ada, Bu? Insya Allah. Ibu kasih saya waktu, kalau sekarang belum ada, tapi ibu kasih saya waktu 15 hari, apa yang ibu minta nanti akan saya usahakan. Itu, ibu bantu doa, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan saya. Jangan begitu orang tua, mertua nelpon malah jadi susahan mantu sama anak, daripada orang tua dan bapaknya cuma butuh buat berobat, butuh buat apa, anaknya nyebutin urusan yang ya keliling dunia dia sebutin semuanya. Padahal dia tahu ilmunya, kalau dia bakti sama orang tua, dia bakti sama mertua, maka pasti kagak pakai mudah-mudahan, maka pasti hidupnya dimudahkan dan diberkahi Allah. Makanya tadi saya bilang, kalau ada orang di hatinya ngomong saya juga nanti kalau kaya mau rajin sodakoh, itu bukan omongan malaikat, itu omongan setan di dalam hati kita. Kalau malaikatnya ngomong, maka malaikat akan mengatakan bersodakohlah kamu dari mulai kamu miskin, yang kemudian dengan sodakoh itu Allah akan kayakan kamu. Gitu. Maka dia akan mulai itu. Sanggupnya berapa nih? Baik sama orang tua nih sanggupnya berapa setiap bulan? Karena jauh. Kalau dekat setiap hari, karena jauh, ya udah sebulan sekali. Ya ada menantu anak yang suka ngomong gini, tapi kan bapak lebih banyak uangnya daripada kita. Bapak mertua, ibu mertua uangnya lebih banyak daripada kita. Justru karena beliau ini lebih banyak, kita pengen satu waktu kita kayak beliau juga. Caranya gimana? Kasih aja. Nanti orang tua akan bilang, udah buat kamu aja, saya ada. Enggak apa-apa, Bu, terima aja. Mungkin kalau ibu terima, nanti Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Ini kalau saya simpan di rumah, tetap 350.000. Tapi kalau saya kasih ibu, mudah-mudahan ini jadi 3,5 juta. Amin ya Allah ya Rabbal. Gitu.
Cuman susah karena hatinya selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Mau ngasih 100.000 aja sama ibu mikirnya 2 hari. Kasih jangan ya. Nih kalau kasih ke ibu ntar gimana kalau nanti anak ada yang sakit? Udah lama udah jauh sama berkah udah ya. Jadi ini yang kedua yang menjadikan hati seseorang rusak, kata Syekh Hasan Al-Bisri rahimahullah. Dia tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Malah kalau dikasih tahu jawabnya malah, saya juga tahu itu. Begitu dia. Saya juga tahu tapi enggak dikerjakan. Nah, itu yang membuat hati manusia rusak. Kemudian yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Dan ketika dia bekerja, ketika dia beramal, ketika dia beribadah, amal dan ibadah itu tidak dilakukan dengan ikhlas. Ngasih juga sambil ngerutu. Ya udah, nggak apa-apa udah. Malah kadang ada suami, saya heran kalau suami takut sama istri itu. Dulu waktu mudanya makan apa dia? Iya. Mestinya dia amar ma'ruf nahi munkar. Istrinya yang nggak baik ini, yang kalau suaminya mau kasih ke orang tua, mau kasih ke mertua, dia melotot terus, coloknya matanya. Karena ada istri itu ya, istri yang galak itu, ya. Suaminya ngumpet-ngumpet itu. Apa lagi? Gitu ngomong. Apa lagi? Enggak, ini loh, ini. Saya doain tuh yang istri-istri begitu suaminya kawin lagi. Berarti dia nggak sayang sama suaminya, dia nggak sayang. Kalau dia sayang sama suaminya dia bilang begitu kayak tadi, Mas. Sebelum kebutuhan kita dipenuhi, kebutuhan ibu sama bapak dulu penuhi. Andai pun nggak bisa penuhi semua, separuh lah Mas. Nggak bisa separuh, seperempatnya lah. Kalau tidak sama sekali, bagaimana nanti kalau meninggal kita ketemu sama Allah? Allah tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk ibu dan bapak kamu? Apa yang sudah kamu baktikan untuk ibu dan bapak mertua kamu? Malu Mas. Udah, biarlah. Kita gampang, kita masih muda. Mas masih gagah. Mudah-mudahan dengan sebab ini nanti Allah mudahkan urusan kita. Itu. Ini enggak, suaminya udah mulai belajar soleh dikit-dikit, istrinya melotot. Pinter bener itu matanya. Ini. Kalau orang tanah tinggi suaminya saya suruh pakai rok gitu. Ya, dah, pakai carik Apa namanya itu kalau Bang Jawa ya? Kayak sarung itu. Cewek. Ya itu ya. Jarik ya. Iya. Apa? Ini yang ketiga. Andai pun kemudian dia beramal, dia bekerja, dia beribadah, dia lakukan sesuatu, dia lakukan tidak ikhlas ya. Begitu ditanya gimana ini Bu, kasih jangan ini, ya sudah kasih aja, terserah. Begitu kan biasanya itu. Ya udah terserah Bapak aja, mau kasih. Nah ini nggak ikhlas. Diberikan juga, upahnya tidak ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dilakukan bukan karena Allah, yang dilandasi dengan keikhlasan. Dan hati orang yang seperti itu perlahan-lahan akan semakin rusak. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dikhawatirkan karena terus-menerus hatinya makin rusak. Ketika meninggal, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini ngeri ini ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Tiap hari dia makan rizkinya Allah, dia gunakan rizkinya Allah, tapi dia tidak bersyukur ke Allah.
makan tiap hari, minum tiap hari, itu kan terjadi karena kemurahan Allah. Badannya sehat, ya, keluarganya sehat, anak-anaknya sehat, itu pun karena kemurahan Allah. Tapi la yashkurun, dia lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tiap rizki yang kita terima wajib hukumnya untuk kita syukuri. Kita katakan alhamdulillah, kita gunakan untuk hal-hal yang baik yang diridhoi Allah. Allah kasih kita sehat, alhamdulillah. Sehatnya pakai ngaji, hal yang diridhoi oleh Allah. Ini enggak, lidahnya kasih sehat, begitu sehat pakai ngomongin orang. Ini kufur nikmat berarti. Lama-lama nanti lidahnya sariawan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak gunakan seperti yang seharusnya. Orang yang terus menerima rezeki Allah tapi tidak bersyukur, perlahan-lahan hatinya akan menjadi rusak. Hatinya akan menjadi sakit. Hati yang sakit itu gampang gelisah, gampang bingung, gampang takut. Itu tanda hati yang sakit. Anak baru kelas 2 SMA, bapak ibunya udah bingung mikirin biaya masuk perguruan tinggi. Anaknya baru kelas 2 SMA, masih 1 tahun lagi. Ya, belum tentu juga anaknya hidup 1 tahun kemudian. Andai pun anaknya hidup, belum tentu dia, ibunya atau bapaknya hidup sampai 1 tahun kemudian. Tapi bingungnya sudah dari setahun sebelumnya. Gimana mas? Nanti kalau anak kita lulus kuliah gimana? Nanti masuk lulus SMA masuk kuliah biayanya dari mana? Nah, ini akibat ruh yang sakit, sehingga hatinya juga ikut sakit. Kenapa sakit? Karena mungkin selama ini rizki yang diberikan lupa untuk disyukuri. Nah, mestinya kita gunakan nih, apa saja yang merupakan rizki Allah, gunakan, kemudian syukuri. Dan yang terakhir, wa ma yurduna biqismatillah, tidak ada ridho di dalam hatinya atas segala ketetapan Allah. Sakit, ya, bangkrut, itu ketetapan Allah. Mati, itu juga ketetapan Allah. Jodoh, itu ketetapan Allah. Kalau ada orang-orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah ini, maka hatinya akan jadi rusak. Dia tidak menerima sakitnya dengan ikhlas. Dia tidak menerima jodoh dari anak dan keluarganya dengan baik. Maka ini akan membuat hatinya sakit nanti. Membuat hatinya rusak. Yang tadi sudah kita bahas. Ketika hati seseorang sakit, ketika hati seseorang rusak, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi rusak. Lidahnya akan rusak, tangan kakinya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhai Allah. Itu semua berawal dari hati yang rusak. Dan hati yang rusak disebabkan dengan tidak adanya keridhaan menerima ketetapan Allah. Semua yang terjadi sakit. Kalau ketetapan yang baik-baik biasanya kita bisa terima. Bertambahnya rizki, itu juga ketetapan Allah. Semua manusia insya Allah bisa terima itu. Tapi begitu bangkrut, nah dia nggak bisa terima. Padahal dua-dua ini sama ketetapan Allah. Begitu diberi kelahiran, oh senang. Tapi begitu anaknya meninggal, oh sepertinya dia tidak ridho. Padahal dua-dua ini juga adalah ketetapan Allah. Ya. Jadi yang kelima ini, bukan yang terakhir, yang kelima yang menjadikan hati orang sakit adalah tidak adanya keridhaan terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun,
Dia kuburkan mayit-mayitnya, tapi dia tidak mengambil pengajaran dari apa yang dia lakukan. Mestinya kalau kita nyolatin jenazah, menyaksikan orang dikuburkan, ya, jenazah dikuburkan, mestinya kita langsung itu mengambil nasihat bahwa satu waktu nanti saya yang akan dimandikan. Entah 1 minggu lagi, entah 1 bulan lagi, entah 1 tahun lagi, saya yang akan disolatkan itu. Atau bisa jadi 1-2 hari lagi, saya yang akan disimpan orang di dalam tanah. Kan bumi mengatakan gitu, kalau kalian sekarang tertawa-tawa di atas punggungku, maka nanti kalian akan menangis di dalam perutku, kata bumi itu. Ya, orang-orang yang ketika di dunia lupa diri, dia berjalan di atas bumi, dia tertawa-tawa, dia nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ketika masuk ke dalam bumi, dia akan menangis di dalam perut bumi, ya, karena dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kalau kita datangi orang yang meninggal, kita takziah, kita lihat dia terbujur kaku, kita ingat, ya Allah, mungkin satu waktu saya yang akan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, suami ikut nggak? Nggak ikut. Walaupun suaminya sayang banget, nggak ikut. Paling nangis suaminya. Nangis bentar juga lagi nangisnya juga. Ya. Kalau istri agak lama tuh biasanya berdukanya. Kalau istri itu berdukanya agak lama. Kalau suaminya baik, kalau suaminya baik, suaminya pemurah, oh bentar-bentar, kamu pengen apa, Dek? Gitu ya. Oh, lama itu istrinya nangisnya. Bukan nangisin suaminya, dia nangisin dirinya sendiri. Lihat itu mak-mak kalau suaminya meninggal tuh ada yang suka ngomong gini, Pak, jangan meninggal, Pak. Kalau Bapak meninggal, saya sama siapa? Dia nangisin siapa? Nangisin dirinya, bukan nangisin suaminya. Ya, karena ditinggal sendiri dia menangis itu. Itu pun kalau suaminya baik. Tapi kalau suaminya pelit, istrinya nangisnya sebentar juga. Nah, kalau bapak-bapak emang sebentar nangisnya. Bentar lah, berdukanya sebentar gitu. Sambil nangis, sambil lihat-lihat juga dia. Ya. Bedanya suami sama istri itu, kalau suami meninggal, anak 5 beres semua insya Allah. Istri yang ngurusin, yang sakit, yang disusuin, yang dimomong, yang mana. 5 anak suami meninggal beres sama 1 istri. Tapi bapak-bapak nih kalau istrinya meninggal punya anak jangan 5, 2 aja nggak keurus. Iya, 2000 tuh dah. Siapa nih yang mau cari gantinya buat ngurusin itu? Nah itu bedanya bapak-bapak. Sama kayak anak sama orang tua. Kalau orang tua, 2 orang tua, anak 11, rapi semua. Ya, yang sakit, yang pilek, yang panas dingin, yang meriang, beres semua sama ibunya. Suapin ini dilapin, yang ini terus beres. Ibu 1, anak 11, dibantu bapak, beres semua. Tapi giliran ibu sakit 1, ibu sakit 1, anak 11, nggak beres ini ngurusin anak. Kata yang tua, kamu urusin tuh ibu tuh, saya kan udah kemarin, sekarang giliran kamu. Kan gitu biasanya kalau anak. Makanya itu bedanya antara suami istri, antara orang tua dan anak. Jadi yang terakhir yang menjadikan rusak hati manusia, manusia kuburkan jenazahnya hampir setiap hari. Manusia itu menguburkan jenazah. Kalau nggak di sini, di sana. Kalau nggak di sana, di sana. Ada aja yang meninggal yang dia kuburkan. Tapi jarang sekali dia mengambil nasihat dari apa yang dia lakukan. Padahal pangkat tertinggi itu adalah almarhum. Itu pangkat terakhir. Almarhumah. Orang nih tentara dari mulai Prada, Pratu, Kopda, Koptu, Kopka, Pelda, Peltu, Letda, Letu, Kapten, Mayor, Bigjen, Letjen, Maijen, Jenderal. Kalau dikasih almarhum,
berhenti, udah ngaso. Ya. Pangkat tertinggi itu almarhum, kalau sudah almarhum berhenti. Pangkat tertinggi itu almarhumah, kalau sudah almarhumah berhenti. Ya. Ngaso sudah. Habis cerita dunia. Tinggal berhitung di akhirat, apakah dia termasuk hamba yang solih solihah atau hamba yang tolih tolihah. Kalau dia hamba yang solih solihah, maka tempat kembalinya adalah surga. Dia adalah hamba yang sukses. Tapi meskipun dia di dunia kaya raya, dihormati orang, dimuliakan orang, tapi meninggal dalam keadaan tidak solih solihah, kemudian dia gagal di akhirat, maka dia adalah orang yang bangkrut. Semulia apapun dia di dunia, karena dia diam di tempat kehinaan yang sesungguhnya, yakni nerakanya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, sore ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan bahasan mengenai kitab Safinatun Najah. Sore ini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil karim wa ta'al karim, alhamdu ya Allah ya maulana ya ma'bun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa ala